Seperti apa hasil real count? Sementara hingga saat ini penghitungan KPU tentunya Anda sudah mengetahui 3 partai teratas yang memang nanti kita bisa prediksi, kita bisa lihat bagaimana dominasinya di Senayan. Tapi yang juga akan kita pertanyakan lah bagaimana kemudian konfigurasi nanti partai-partai politik yang lolos dari hasil pemilu 2024 dan siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan parlemen. Nah, untuk itu nanti kita akan dengarkan suara dari para pengamat, tentunya pengamat politik dan juga pakar komunikasi politik, tapi juga kami hadirkan perwakilan dari partai-partai ini yang ada di posisi teratas seperti yang sudah sempat saya sampaikan, PDI Perjuangan, kemudian Golkar dan Gerindra. Dari Gerindra sudah hadir Bang Habibur Rahman bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga selaku pengamat politik Bang Ipang, Bang Pangi Syarwi Caniago juga sudah menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ipang. Salam Mbak Putri, Bang Habib. Baik, Bang Habib, Bang Ipang menemani saya di studio, kemudian juga ada narasumber lainnya dari Golkar, nanti akan ada Bang Erwin Aksa yang sepertinya juga masih di perjalanan untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita. Nanti juga akan ada pakar komunikasi politik, yaitu ada Bang Emrus Sihombing. Selamat malam, Bang Emrus. Selamat malam, Mbak Putri, teman-teman di studio. Baik, nah untuk ini kita ingin sekali mendengar yang pertama bagaimana pandangan dari Bang Ipang mengenai 3 partai yang saat ini masih bercokol di 3 posisi teratas. Bagaimana prediksinya untuk bisa melihat dominasi mereka nanti di Senayan? Ya, sebenarnya kalau melihat undang-undang memang kan suara terbanyak itu otomatis jadi ketua DPR. Tapi itu bukan tidak pernah kita punya pengalaman juga bahwa dulu pernah KMP ya, Koalisi Merah Putih, walaupun waktu itu tidak dominan, tapi akhirnya kan mereka jadi ketua DPR, ketua-ketua fraksi, ketua-ketua banyak yang kemudian mereka BKD ya, AKD itu dikuasai oleh KMP waktu itu. Nah, padahal harusnya jatah PDIP pada masa itu. Akhirnya Pak Setnov jadi ketua DPR kan gitu. Nah, itu pengalaman sebelumnya. Tapi kalau berdasarkan aturan, ya suara terbanyak, ya jumlah kursi terbanyak itulah yang menjadi otomatis jadi ketua DPR. Nah, ini yang menarik. Yang kedua adalah kalau kita melihat peta hari ini kan adalah PDIP, kemudian ada Golkar, Gerindra. Tapi berdasarkan jumlah suara terbanyak, bisa saja nanti menarik nih apakah Golkar nomor 2 kursi terbanyak atau Gerindra. Karena biasanya jumlah suara sah nasional itu kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan kursi. Ada juga yang suara sah nasional nggak tinggi tapi kursinya lebih banyak. Nah, itu yang akan kita lihat nanti. PDIP menurut saya tidak akan mungkin, agak kesulitan sih logikanya Gerindra menyalip PDIP secara kursi ya, atau misalnya Golkar menyalip PDIP. Tapi antara 2 partai ini menarik sebetulnya, antara Gerindra dengan Golkar. Karena kalau secara suara sah nasional hasil quick count kita memang Golkar leading nomor 2, baru Gerindra posisi 3. Tapi kalau nanti misalnya jumlah suara sah nasionalnya besar tapi jumlah kursinya jauh lebih besar, biasanya mereka kan keahlian dari Golkar setahu saya ya, itu ngambil kursi-kursi terakhir itu, kursi ke-6, kursi. Nah, makanya jumlah suara sah nasionalnya Golkar tuh ahli di situ. Jumlah suara nasional nggak besar tapi kursinya besar gitu. Artinya suara itu efektif semuanya. Suara itu efektif jadi kursi semua dengan sistem seleksi itu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan challenge juga bagi Gerindra. Mana tahu ini Gerindra yang bisa membuktikan itu bahwa suara sah nasional nomor 3 tapi perolehan kursi bisa nomor 2. Itu juga menarik sebetulnya. Nah, nanti kita lihat saja bagaimana peta posisi kedua dan posisi ketiga. Itu kan juga akan menarik untuk melihat nanti posisi ketua DPR, wakil ketua DPR, kemudian alat perangkat AKD itu kan, alat perangkat dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah memang di dalam siapa yang akan mengadu kursi kuat ya, adu kursi kuat ini sebetulnya kalau kita melihat mencermati memang bagi PDIP ini salah satu yang sangat ditunggu-tunggu juga kan, bagaimana mereka bisa jadi ketua DPR, karena bagi mereka kan ada kebanggaan juga walaupun presidennya bukan dari PDIP, tapi berbagi peran gitu. Jadi DPR-nya tetap dikuasai oleh PDIP, walaupun the ruling party-nya adalah Gerindra misalnya di presiden. Sehingga terjadi check and balances. Itu terjadi antara penguasa. Nah, sebenarnya memang begitu otomatis kalau di sistem-sistem di luar negeri kan begitu. Partai pemenang itu langsung the ruling party, yang kalah langsung jadi oposisi, mengambil peran begitu. Jadi embarkasinya mereka sudah langsung bagi kan, embarkasi itu mengambil peran yang berbeda antara kekuasaan dengan yang eksekutif happy adalah presiden dan parlemen sebagai pengontrol dari kekuasaan berjalannya trayek
rute pemerintahan gitu. Itu jadi menarik. Tapi yang terakhir begini Mbak Putri, kalau kita mencermati pertaruhan ini apakah akan ada manuver-manuver? Apakah akan ada yang lain ya? Tetapi kalau misalnya tidak terjadi manuver masih sesuai dengan undang-undang, maka ketua DPR dipastikan adalah dari PDIP. Baik. Nah, tapi wakil-wakil ketua DPR bisa nanti dari Gerindra, bisa juga dari Golkar. Jadi 3 ini menurut saya potensi untuk menguasai alat-alat perangkat dewan, termasuk ketua dan wakil ketua DPR sih menurut saya, termasuk MPR ya. Kalau MPR kan selama ini dibagi rata semua. Semua fraksi di DPR dapat jatah sebagai wakil ketua MPR ya, terutama partai-partai pemenang ya. Baik, sambil menantikan manuver-manuver yang kemungkinan terjadi menurut prediksi dari Bang Ipang, kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Emrus soal ini. Apa catatan yang menarik dari 3 partai teratas hingga saat ini, Bang Emrus? Baik, saya pikir suatu hal yang menarik gitu ya. Saya melihat perbedaan suara tidak begitu jauh sekali dari 3 partai ini. Kemudian bisa saja apakah suara terbanyak itu kita hitung berdasarkan popular vote atau jumlah kursi. Selama ini memang berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki di DPR. Namun demikian saya melihat terlepas daripada peraturan sebagaimana dikatakan Bang Ipang tadi, saya pikir itu benar secara peraturan, secara undang-undang. Tetapi ketika kita bicara tentang musyawarah, yaitu demokrasi kita musyawarah, kalau memang katakanlah partai tertentu sudah menjadi dari kadernya menjadi presiden kita yang akan datang, siapapun yang jadi pemenangnya nanti, saya pikir alangkah baiknya anggota atau ketua DPR kita itu dari partai yang tidak ada di pemerintahan. Supaya lebih real memang check and balance, sekalipun menurut peraturan tadi dikatakan bahwa suara terbanyak. Karena bagaimanapun kita harus kedepankan demokrasi musyawarah sesuai dengan katakanlah nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, kemudian adalah mengenai juga di katakanlah susunan di MPR kita. Beberapa tahun yang lalu kan ada sistem paket itu, lalu dilakukan pemilihan misalnya seperti itu. Saya tetap menawarkan suatu sistem yang sifatnya musyawarah, kebersamaan, kekeluargaan, sehingga kita memiliki susunan kepengurusan atau pimpinan di MPR itu atas dasar musyawarah dan mufakat. Tentu dengan memperhatikan bahwa tidak selamanya misalnya the winner take all. Kalau the winner take all gitu misalnya, itu kan di negara demokrasi liberal. Sementara kita demokrasi kekeluargaan. Artinya apa? Perlu suatu kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen yang memang tidak menjadi katakanlah presiden misalnya seperti itu, supaya demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi ada kontrol dari DPR terhadap pemerintahan yang berkuasa selama 5 tahun, dan pimpinannya di DPR itu adalah di luar daripada kekuasaan daripada pemerintah. Demikian. Baik, bicara mengenai siapa yang akan menjadi ketua DPR, Bang Ipang sudah jelaskan seperti apa undang-undangnya tadi sudah disampaikan waktu memberikan pandangan. Tapi juga yang menarik adalah catatan dari Bang Ipang bagaimana kemudian perebutan antara kursi antara Golkar, Gerindra. Ini karena Golkar biasanya kata Bang Ipang tadi cukup ahli, cukup bisa untuk bisa meraih kursi seperti itu. Kalau catatan Gerindra sendiri bagaimana? Ya, acuan kita kan memang undang-undang. Tapi jangan lupa, justru undang-undang itulah yang memang masih bisa dirubah. Karena ini kan tidak diatur di konstitusi, bukan di Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kita lihat nanti dinamikanya. Ini ada waktu 8 bulan ya, sampai ke pelantikan. Ya. Jadi dalam 8 bulan ini dinamikanya bisa macam-macam ya, menurut saya ya. Kalau memang sampai saat ini disepakati dari undang-undang yang berlaku saat ini, ketua DPR itu adalah peraih kursi terbanyak. Betul. Ya kan ya. Apakah besok hal tersebut masih disepakati atau tidak? Karena kan 8 bulan waktu yang sangat cukup untuk merubah 1 atau 2 pasal dalam undang-undang MD3. Ya, cuma memang kalau kami Partai Gerindra sepertinya kami konsekuen saja. Kalau kami bukan peraih suara terbanyak, ya kan ya, sepertinya memang tidak pantas kita mendapatkan kursi ketua DPR. Baik. Sementara ini begitu ya, setidaknya menurut saya. Ya. Nah, cuma di praktek di DPR itu juga selain undang-undang juga ada konvensi, ada kesepakatan, itu ada musyawarah nanti, ya.
antara para pimpinan partai yang di DPR, ya, pimpinan fraksi, walaupun fraksi belum terbentuk, namanya semacam rapat pengganti BAMUS, ya, Badan Musyawarah, ya, di mana pimpinan-pimpinan partai melakukan rapat. Di rapat itulah ditentukan. Ini rapatnya semi resmi sebetulnya, Mbak. Ya, di rapat itulah ditentukan secara musyawarah. Kita acuannya mau kemana? Undang-undang, oke. Kalau memang undang-undang yang berlaku. Tapi selain ketua DPR, kan ada belasan alat kelengkapan dewan yang strategis juga, Mbak. Ya, komisi 1 sampai 11, ya kan ya. Partai apa mendapatkan berapa ketua komisi, ya, atau ketua AKD non komisi, kan ada MKD, ada Banggar, ada Balek, apalagi ada BKSAP, ya kan ya, ada BAKN, macam-macam, 5 atau 6 yang non komisi. Jadi partai apa mendapatkan berapa ketua, mendapatkan berapa wakil ketua, dan yang mana? Ya, Gerindra ngincar yang mana kemudian, Bang? Itu kan yang akan menjadi pembicaraan. Oke, kita nggak ketua, ya, tapi pantas-pantasnya kalau partainya presiden, itu kita dapat ketua komisi 3. Ya, pantas-pantasnya begitu. Itu semacam konvensi juga. Ya, kayak kemarin kan Mas Pacul, presidennya PDIP, ya kan, ketua komisi 3-nya dari PDI Perjuangan, ya kan. Kalau nanti insya Allah presidennya Pak Prabowo, ya biasanya konvensinya itu ketua komisi 3-nya dari partainya Pak Prabowo. Ya, itu juga ikut menentukan, Pak. Kalau ini nggak bisa dibicarakan misalnya dengan konteks musyawarah, ya kan, ya bisa jadi itu lagi kembali. Kalau mau ngotot-ngototan, ya bisa masing-masing punya kewenangan, kan. Bisa rubah undang-undang kalau misalnya sekian partai punya frekuensi yang sama, sekian enggak, ya udah, bisa begitu. Jadi oke, secara garis besar bisa diprediksi, ya, tapi belum bisa dipastikan. Baik. Ada musyawarah, ada bisa mengubah undang-undang, tapi tadi Bang Habib sudah mengatakan 8 bulan ini mungkin dinamikanya juga cukup luar biasa. Seperti apa kemudian prediksi dinamika selama 8 bulan ini? Bang Ipang nanti juga bisa berikan pandangan, termasuk pantas-pantasnya tadi. Kalau kata Bang Habib, nanti kita akan telaah lagi lebih lanjut, dengarkan lagi pandangan dari para pengamat, termasuk juga kita masih menantikan kedatangan dari perwakilan Golkar, Bara Engwin Aksa, tapi setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.